Halo Bro Ensis, Halo. jumpa lagi dengan saya Tatang Pohan dan Ade Wira Senjaya. oke dalam acara Ngopi ngopi. nih. Ngopi dan beropini. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang Apa nih? kuliah dulu nih. Ini kan lagi zaman-zamannya penerimaan Oh, mahasiswa betul. baru nih kan. Benar. Banyak yang pusing orang tua, Betul. termasuk saya. Karena udah punya. Iya. Anak saya Ya, baru masuk. ya, Alhamdulillah tapi bisa diterima di bisa. perguruan tinggi. Alhamdulillah. Jadi Ya. memang bagi orang-orang tua ini masa-masa yang lagi riuh. Oke, kita kan sekarang kan kalau kita bicara untuk apa namanya UMPTN kan udah lewat nih. Nah, betul. sekarang kan gimana teman-teman yang masih belum apa namanya belum ada rezeki untuk diterima perguruan tinggi negeri kan masih Iya. ada pilihan-pilihan nih. Ya, kita sekarang bicara tentang bagaimana memilih perguruan tinggi dan juga Betul. jurusan kayaknya itu untuk penting itu atau program studi. Nah, Ya ini juga sering banyak ditanyakan ke saya dari beberapa teman yang ini. Kalau saya mikirnya simpel aja, samalah seperti kalau banyak orang tua kita mungkin yang punya di dalam imajinasi dan kepala mereka itu ketika memasukkan anaknya ke pondok misalnya. Pondok yang bagus itu mungkin Gontor misalnya, kita mention ya. oke. Gontor misalnya. Kampus yang bagus misalnya Gajah Mada, misalnya UI misalnya. Kalau saya berpikirnya gini, iya Gontor itu masih bagus ya sekarang. Gajah Mada UGM masih bagus, UI masih bagus. Tapi mereka bukan satu-satunya yang bagus, gitu loh. Oke. Karena mereka kebetulan udah melewati perjalanan panjang. Misalnya untuk periode tahun 80-an, mereka bagus karena memang belum banyak sekali perguruan tinggi yang lainnya. Tapi sekarang mereka masih bagus, tapi bukan satu-satunya gitu. Itu yang sering saya sampaikan. Artinya kita masih punya banyak opsi kan. Punya banyak opsi gitu. Artinya yang bagus itu tidak cuma di PTN. Bahkan universitas-universitas swasta yang justru berusia di bawah 40, di bawah 50, itu akselerasinya menurut saya kalau dihitung dari masa berdirinya itu banyak yang sudah bagus. Bahkan kalau sekarang banyak beberapa prodi itu yang kadang-kadang lebih unggul ketimbang di PTN. Jadi gitu yang pertama. Oke. Yang kedua, jumlah kursi di PTN itu kan terbatas. Oh, sangat terbatas. Sementara jumlah lulusan itu sangat tinggi. Jadi nggak mungkin lah semuanya ditampung di negeri. Jadi menurut saya sih sekarang udah banyak tersedia PTS atau perguruan tinggi swasta yang juga kualitasnya bagus. Bahwa di PTS mungkin ada yang masih mahal, saya akui gitu loh. Ya. Kenapa? Karena 85-90% boleh saya sebutkan operasional dan seterusnya. Kalau di PTS kan mengandalkannya dari mahasiswa. Ya, Kalau di negeri kan ada yang udah statusnya BHMN kan, ya. di mana mereka mendapat support dari pemerintah sangat besar, sehingga itu bisa menekan biaya kuliah yang dibebankan ke mahasiswa. Kalau di PTS memang di Indonesia kan Hampir bilang 100% lah, hampir 100% dari tergantung mahasiswanya. ya beberapa PTS kan sekarang sudah punya unit usaha seperti rumah sakit, minimarket, pom bensin, apotek di Jogja banyak, dan itu cukup lah untuk membiayai. Nah cuma tips yang berikutnya, uang yang dibayarkan mahal ke PTS itu digunakan untuk apa oleh universitas itu yang penting. Itu cara ngetahuinya gimana itu? Kalau kita mahasiswa kan masih bingung nih calon mahasiswa. Cara mengetahuinya gampang sebetulnya. Pertama, kalau di
di kampus itu banyak program yang disediakan oleh suatu kampus, berarti si kampus itu memanfaatkan apa uang dari mahasiswa itu memang untuk pengembangan. Yang kedua, bisa dilihat dari pengajar. Kalau pengajarnya banyak yang sudah disekolahkan, entah ke luar negeri, di dalam negeri dengan level paling tinggi misalnya doktor, itu artinya uang yang dititipkan oleh mahasiswa itu memang digunakan untuk hal-hal yang produktif. Yang ketiga, variasi program. Kalau di suatu kampus variasi programnya kurang balance, ada kan kampus yang hanya untuk memenuhi dosen aja gitu kan, pengembangan dosen aja, tapi mahasiswanya nggak dipikirin. Nah, harus dilihat tuh di kampus itu misalnya ada fasilitas olahraga yang cukup memadai enggak, ada UKM yang cukup beragam apa enggak untuk pengembangan diri, terus dia bikin kegiatan rutin apa untuk mahasiswa, seperti ada conference, ada lomba. Kalau itu dinamis, kampus itu istilah dinamis, berarti uang dari mahasiswa itu digunakan untuk menghidupkan kampus gitu loh, bukan semata-mata untuk fisik gitu loh. Oke, berarti Buransis harus rajin juga ya, harus rajin, betul. Informasi itu ya tentang perguruan Dan tinggi. informasi untuk itu sekarang udah tersebar banget di YouTube, ada profiling di website, atau Anda jangan sungkan-sungkan bertanya ke media-media platform yang official, yang misalnya dari IG kan sekarang sudah punya kan, Sudah punya. Tinggal atau dari alumni DM aja gitu. Anda bisa tahu kok itu mana kampus yang menyediakan mendinamisir sivitas akademinya, mana yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan fisik. Jadi dari situ mungkin kita bisa melihat kampus ini prospektif dan kampus ini misalnya hanya aspek tertentunya aja misalnya. Jadi gitu. Oke, Buransis, jadi itu ini sangat perlu dipelajari oleh calon mahasiswa. Nah, mengenai swasta dan negeri tadi kan, sebetulnya sekarang kan ada istilah akreditasi, program studi, akreditasi universitas. Nah, jadi sebetulnya antara swasta dan negeri, jadi gimana tuh? Hampir nggak ada bedanya berarti sekarang itu? Sebetulnya nggak ada bedanya, karena patokannya akreditasi. Jadi akreditasi itu perlakuan antara negeri dengan swasta juga sama. Ada dua ya, akreditasi universitas dan akreditasi program studi. Ada yang dari universitas negeri, tapi program studinya masih misalnya akreditasinya B. Tapi ada di universitas swasta yang program studi tertentu akreditasinya udah A. Ada yang akreditasi universitasnya masih B, tapi akreditasi di program studinya A gitu loh. Jadi kalau menurut saya akreditasi itu penting karena itu berhubungan dengan tata kelola kampus. Yang istilahnya dia kayak apa tuh, kalau mobil itu like jalan. Uji kelayakan standarisasi misalnya kan kalau dengan standarisasi itu instrumennya sama gitu. Sehingga menurut saya penting banget itu, setidaknya yang ya kalau misalnya ada universitasnya B tapi akreditasi di prodinya itu A gitu loh. Berarti Buransis kalau mau lihat perguruan tinggi jangan lihat kampusnya aja berarti kan, lihat prodinya harus diperhatikan juga. Betul, prodinya harus diperhatikan juga, dan ini juga nih yang penting ini. Jangan memilih program studi berdasarkan pertimbangan orang yang mentang-mentang tetangga Anda nyekolahin ke kedokteran misalnya kan, terus kedokteran gitu. Jadi ini soal masa depan gitu, soal investasi masa depan. Jangan mentang-mentang misalnya teman baiknya, teman dekatnya ke akuntansi misalnya atau ke HI milih. Karena saya sering mengalami
orang-orang yang dalam tanda kutip merasa salah jurusan. Gitu. Baru nyadarnya udah di semester 3, semester 4. Lalu tiba-tiba dia bilang, kayaknya ini nggak cocok, bukan passion saya. Kan kasihan, dia udah spend berapa 4 semester itu lebih dari 30 juta kan dengan kos. Itu gimana caranya tuh ya biar kita tuh nggak terpengaruh oleh orang tua dengan teman-teman. Itu apa tuh kiat yang paling mudah lah untuk dipahami Bro and Sis nih. Ya menurut saya memang itu harus sudah ada gambaran sejak SMA betul. Sejak SMA kan, makanya sekarang itu kan bagusnya lagi di tiap sekolah itu kadang-kadang ada study tour yang dilengkapi dengan visiting ke universitas. Itu penting itu ya. Bagus itu. Jadi study tour itu jangan cuma jalan gitu, jangan ke wisata gitu. Tapi beberapa universitas kayak di Jogja biasanya di UMY, bahkan di UGM itu dikunjungin gitu loh. Untuk mendapatkan itu sebetulnya orientasi di kampus itu apa. Terus yang kedua menurut saya rajin menelisik, membaca, bertanya sama orang kira-kira ilmu yang useful, berguna bagi saya itu apa gitu. Betul. Dan yang dibutuhkan demandingnya, permintaan pasarnya itu apa gitu. Misalnya ya, saya ambil contoh ya. Dulu kan yang melirik ilmu pariwisata kan sedikit sekali. Sekarang itu pariwisata itu jadi favorit juga ya? Jadi favorit. Kenapa? Karena mungkin di Indonesia pariwisata sedang digencarkan, banyak kota-kota sedang mengembangkan hospitality, gitu kan, sehingga banyak yang menjadikan destinasi wisata unggulan, sehingga butuh orang yang bisa memiliki ilmu di situ. Nah sekarang ini loh, jadi pariwisata baik ada D3, D4, ada S1. Jadi harus jangan emosional tapi harus rasional lah gitu loh kira-kira ya. Jangan mentang-mentang seperti saya bilang tadi, teman Anda mengipas-ngipasin atau karena itu adalah keinginan dari orang tua Anda ngotot pengen jadi hakim, Anda pengennya jadi misalnya apa istilahnya entrepreneur atau Anda pengennya misalnya jadi penata laksana atau PNS lah di Pemda misalnya. Nah orang tua Anda ngotot pengen jadi hakim karena buyutnya kakeknya hakim, biasanya kan gitu tuh kan. Untuk katanya terah, nggak ada urusannya itu jurusan itu dengan terah, nggak ada gitu loh. Terus gini lagi Bung, masalah alumni itu gimana itu? Pengaruh nggak itu alumni? Pengaruh. Gimana itu? Jadi memang itu juga salah satu cara untuk melihat kapasitas satu universitas. Jaringan alumninya udah terbentuk belum? Udah di mana aja gitu. Nah biasanya di web itu ada satu kolom yang khusus alumni. Termasuk di mananya itu ada gitu. Jadi persebaran alumni itu menunjukkan penerimaan di dunia kerja terhadap kualitas lulusan kampus yang bersangkutan gitu loh. Jadi itu juga penting gitu loh. Bukan masalah ini kan, dulu kan ada bilang ini ada gengnya ini, kampus ini, bukan karena pertimbangan itu. Gimana itu? Ada juga sih sebetulnya, juga, tapi kan tetap aja basisnya sekarang pada ininya, pada kompetensi, pada portofolio yang dimiliki oleh lulusan itu gitu loh. Sehingga rekomendasi itu hal yang biasa di dunia akademik. Rekomendasi itu hanya bisa namanya juga rekomendasi kan. Rekomendasi itu bukan nolong yang tidak ada kelasnya gitu. Rekomendasi itu misalnya kamu layak saya rekomendasikan karena kamu punya track record seperti ini, IPK-nya bagus, organisasi bagus. Dan sekarang itu organisasi itu ternyata penting. Penting itu. Jadi mumpung masih tadi ditanyain sama Bang Tatang itu ya. Jadi banyak sekali, saya tidak sekali dua kali menemuin
entah itu di departemen saya di HIUM atau di departemen lain yang semester 3, semester 4 tiba-tiba merasa salah jurusan gitu loh. Itu menurut saya dari sisi biaya, dari sisi waktu rugi gitu loh. Jadi jangan sampai salah jurusan. Jadi mumpung ada waktu, silakan Anda mendiskusikannya gitu. Oke. Ingat tuh bro, jadi kita sebetulnya sebelum daftar kita harus sudah punya orientasi tentang jurusan, ya, perguruan tinggi, kemudian rajin mengobservasi atau melihat gimana aja nih alumni-alumninya gitu ya kan? Betul. Sama yang kira-kira ya saya itu akan betah selama kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun di situ gitu loh. Oke. Akan betah di situ gitu loh. Kalau perlu juga perlu gitu loh. Soalnya karena panjang nih kuliahnya. Panjang. Banyak kok anak-anak kedokteran juga yang bukan mutung ya. Tapi yang merasa saya tidak tracknya gitu ya. Karena kadang-kadang ada obsesi orang tua kan. Iya, banyak obsesi orang. Nah, itu menurut saya juga buat orang-orang tua mau ditanya aja lah anaknya itu dia mau kira-kira di ujungnya itu mau kemana gitu. Kalau saya sih patokannya gini. Orang tua nih kayak perlu ini dengerin ini. Gimana? Kalau misalnya saya selalu bingung dan pusing kalau ditanya jurusan apa yang terbaik gitu. Selalu tuh ya. Pertanyaan yang paling sering muncul itu. Saya bingung terus terang kalau ditanya begitu gitu loh. Karena gimana ya, saya punya banyak kenalan, saya punya banyak teman yang kadang-kadang pokoknya di jurusan apapun asal Anda maksimum di situ itu akan dibutuhkan gitu loh. Contoh ya, dulu ada tuh teman lulusan sastra, katanya sastra nggak prospektif kan, kan? Tapi sastra Jepang ya, sastra Jepang loh, katanya sastra tuh paling jadi guru menerjemahkan. Teman saya tuh sastra Jepang itu sampai jadi direktur di sebuah perusahaan Jepang di Jakarta gitu loh. Internasional ya? Bahkan dia disekolahkan sampai S3 oleh perusahaannya itu. Gitu. Jadi ternyata di jurusan apapun asal kita punya kapabilitas, punya organisasi bagus. Jadi sekarang itu ya teman-teman semua yang juga penting diperhatikan, tidak melulu kuliah gitu loh. Nah, tidak melulu ngajar menjadi mahasiswa kura-kura, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu loh. Perlu aktivitas ekstra itu ya. Itu ternyata ini loh ditanyain loh. Ketika interview gitu ya. Iya, ketika interview Anda punya sosial keterlibatan sosial apa? Termasuk volunteerisme itu ya. Iya, betul. Punya aktivitas sosial apa? Kadang-kadang ini juga perilaku kita di medsos juga dicek. Wah. Kalau kita cenderung jadi orang nyinyir di Twitter, di Facebook, di Instagram, itu kadang-kadang beberapa perusahaan udah nge-blacklist ya. Saya diceritain ini sama seorang yang berada pada level manajer di Jakarta. Tolong katanya perhatikan sama mahasiswa yang cari kerja. Kalau bikin medsos itu yang elegan gitu. Karena dia orang terpelajar gitu loh. Kalau orang-orang yang nyinyir akan dicek itu sama HRD-nya itu. Karena dianggap dia akan memiliki preferensi perilaku yang kurang lebih sama ketika statusnya ketika bekerja gitu loh. Makanya hati-hati bro and sis ya kalau pakai mulai medsos. Dari sekarang ingat ya, jempol jarimu itu iya ternyata itu ini mempengaruhi. Biarpun di luar negeri sana kayaknya udah sangat ini tuh, sangat menjadi biarpun IPK-nya gede misalnya, tapi gayanya, artikulasi sosialnya dalam medsos itu nyinyir, menyebalkan itu, terus tidak positive thinking gitu lah istilahnya ya, semuanya negatif gitu loh, apalagi sampai ke hal-hal yang tidak terlalu
melanggar kesopanan gitu, itu udah gitu. Jadi dunia tidak cukup hanya dengan IPK. Oke. Gitu. Penting itu ya. IPK itu penting sebetulnya, tapi tidak cukup hanya itu aja. Betul. Jadi perilaku kita yang kedua diperhatikan. jadi, ya kan? Yang pertama sekali lagi bagi yang mau kuliah nih ya, teman-teman semua, itu tadi pesan saya sih, udah sekarang itu hierarki negeri dengan swasta udah nggak relevan lagi. Bukan karena penting lagi. Nggak terlalu penting karena beberapa alasan tadi gitu loh. Nggak ada bedanya sih sebetulnya ya. Iya. Oke. Ya, jadi mikirnya seperti itu tadi. Oke. Universitas negeri kayak UGM, UI, Unpad, ITB dan seterusnya bagus, masih bagus. Tapi bukan satu-satunya gitu loh. Sama seperti misal pondok. Kalau dulu gontor bagus dah. Sampai sekarang bagus. Dia bagus, tapi bukan satu-satunya, karena banyak yang sudah bermunculan. Gitu menurut saya. Artinya gini, jadi kalau teman-teman yang memang belum bisa diterima di perguruan tinggi yang disebutkan tadi itu, yang didorong tadi, bukan berarti Anda udah berhenti kan gitu kan? Iya. Gitu loh. Apalagi ada banyak kasus yang menjadikan perguruan tinggi swasta itu sebagai pelampiasan. Emosional gitu loh. Nanti saya nyoba lagi di tahun kedua. Oh iya tuh. Banyak sering itu. Menurut saya dengan dunia kampus seperti sekarang yang mahal, yang menurut saya dari sisi kualitas juga sama, itu rugi menurut saya. Udah mendingan anggap aja itu mungkin sudah jalannya, jalannya Anda harus besar dari PTS, dan seperti saya bilang tadi banyak PTS yang sekarang akselerasinya bahkan lebih cepat dihitung dari usia loh ya. Dihitung dari usia, memberikan ruang akademik dan ruang kegiatan bagi mahasiswa yang cukup bagus. Udah di situ track Anda gitu, tinggal seriusin aja. Semua kesempatannya sama. Misalnya pertukaran mahasiswa kan seperti yang Kemendikbud itu ya. Sekarang ya betul. Di mana Anda bisa ngambil satu semester di luar negeri. Ya semuanya PTS yang akreditasinya udah menjalankan itu gitu loh. Terus Merdeka Belajar misalnya, sama gitu, semua treatmentnya itu termasuk yang double degree juga. Betul, sama. Di swasta juga sudah banyak. Iya, bahkan beberapa swasta lebih programnya lebih keren gitu loh. Lebih keren karena mereka lebih punya keleluasaan program ketimbang negeri. Jadi itu ya teman-teman semua, jangan ada lagi misalnya hierarki. Alhamdulillah ya kalau di Jogja sih saya sering survei kecil-kecilan. Kadang-kadang mereka itu sudah dari SMA Pak saya udah milih ke sini. Langsung. Gitu. Mantap itu. Atau pilihan kedua biasanya pilihan kedua. Kalau udah target pertamanya udah nggak diterima ya sudah saya. Jadi sudah ada ini sih, mungkin sudah ada proses sosialisasi yang relatif bagus gitu loh. Gitu teman-teman semua. Oke, Bransis, saya kira gitu. Udah cukup mencerahkan ini. Ya, tentang nanti bagaimana dunia. Silahkan komen, like and share. Tapi jangan lupa juga subscribe.